Hai semuanya, kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Hustle yang dirilis pada 8 Juni 2022. Film Hustle bergenre drama olahraga basket. Film ini cocok banget ditonton sama kalian yang suka olahraga, khususnya olahraga basket ya. Film ini dibintangi Adam Sandler yang berperan sebagai Stanley Sugarman. Bekerja sebagai seorang pencari bakat dari sebuah klub Sixer. Oh, that's hot. Di awal film, kita akan diperlihatkan pertandingan basket yang ditonton oleh pemeran utama dalam film ini, yaitu Stanley Sugarman. Stanley sedang melakukan pekerjaannya, yakni mencari pemain-pemain yang bertalenta agar dapat bermain di klubnya. Dia mulai memantau segala pemain dari pertandingan ke pertandingan lainnya, dari suatu negara ke negara lainnya. Dari hasil pemantauan yang Stanley lakukan, akhirnya di dalam kantor klub Sixer dilakukan perundingan perekrutan yang cocok untuk klub mereka. Dikarenakan perbedaan keinginan antara Stanley dan Vince ini merupakan anak dari pemilik klub Sixer, yakni Rick Merrick. Vince ingin merekrut Hush dalam klubnya, namun Stanley melarangnya karena Hush memiliki statistik yang buruk, hingga terjadi perdebatan yang cukup panas antara Stanley dan Vince. Lalu Rick memberitahukan keputusan yang diambil. Rick menolak Hush karena dia sangat yakin dengan Stanley yang sangat berpengalaman dalam pencarian bakat tersebut. Selanjutnya Rick pun memberitahu Stanley sebagai posisi barunya, yakni sebagai asisten pelatih di dalam klub Philadelphia Sixer. Selanjutnya Stanley pulang ke rumahnya. Setelah sekian lama ia melakukan pekerjaan pencarian bakat. Sesampainya di rumah, ia langsung memberitahukan kabar baik itu kepada istrinya. Mereka pun berbahagia dengan kabar itu. Malam harinya Stanley mengantar anaknya untuk menonton film. Lalu bersamaan dengan itu Stanley mendengar berita meninggalnya Rick Merrick. Stanley pun mendatangi kediaman Rick Merrick untuk ikut turut berduka cita dan mengobrol dengan adik perempuan Vince, yakni Kate Merrick. Kate memberitahu Stanley bahwa sekarang Vince yang mengambil alih klubnya. Selang 3 bulan kemudian di lapangan latihan klub Sixer, Hush yang direkrut oleh Vince sedang berlatih di klub itu. Di sela latihan, Stanley dipanggil menuju ruangan Vince dan memerintahkan Stanley agar tetap menjadi pencari bakat. Vince menjanjikan kembali posisinya sebagai asisten pelatih jika dia bisa menemukan pemain berbakat lainnya. Stanley awalnya enggan menerima perintah itu, tapi karena ia bekerja di klub itu, dengan terpaksa ia menerimanya. Keesokannya pun Stanley menuju Spanyol dan menemui sahabatnya, Leondris. Leondris menawari Stanley untuk bergabung sebagai partner Leons untuk menjadi agen pemain. Namun ia menolaknya karena keinginan Stanley untuk menjadi pelatih sangat besar. Lalu malam harinya Stanley berjalan dan melihat gemuruh penonton yang membuat Stanley penasaran untuk menontonnya. Kali ini tidak seperti biasanya yang dia tonton, pertandingan basket jalanan yang cukup memikat mata Stanley. Nampaknya Stanley terpikat hatinya pada salah satu pemain di sana. Salah satu pemain yang memikatnya berbadan besar dan jangkung. Di akhir pertandingan terjadi pertandingan head to head. Nampaknya Stanley dengan insting yang sangat akurat, dia tak salah untuk menyukai gaya permainan si jangkung itu.
dan berusaha keras untuk mengajukan penawaran pada pria itu. Un momento, I have an idea. I couldn't take my eyes off of you. Like you're an amazing basketball player. Dengan tekad baja, Stanley mengikuti pria itu ke tempat tinggalnya. Karena pria itu tidak tahu menaun siapa Stanley sebenarnya, hampir saja Stanley dihajar. Dengan ketegangan yang terjadi, Stanley memperkenalkan diri dan coba meyakinkan bahwa dia adalah pencari bakat. Lalu menelpon pemain basket yang terkenal, yaitu Schmeichel. Selanjutnya di dalam rumah pria itu, Bo Cruz, kita mengenalnya. Bo Cruz bekerja sebagai kang kuli untuk menghidupi ibunya dan putrinya. Di sana ibunya menceritakan semuanya. Cruz sangat menyukai basket saat kecil dan ditinggal ayahnya saat masih kecil. Pada saat umur 15 tahun, dia diundang oleh salah satu klub di Amerika. Namun dia tidak bisa berangkat karena pacar Cruz sedang hamil anaknya. Saat hendak pamit, Stanley meminta Cruz untuk segera mungkin bergabung dengan klub Sixer. Tapi dengan kondisi ekonomi Cruz dan keluarga yang sangat memperhatinkan, ibunya dan Cruz ingin tahu berapa besaran gaji yang akan dia terima. Gaji minimum untuk pemain NBA profesional adalah $900, ucap Stanley. Kesepakatan pun terjadi. Stanley meminta Cruz untuk besok menemuinya. Keesokannya di dalam lapangan latihan, Cruz pun datang dan memperkenalkan diri pada pelatih Scariolo. Willie, Jose, Pierre, Bo Cruz. Hasil latihan mereka dikirim kepada pejabat klub Sixer. Meski beberapa kali Stanley meyakinkan Vince enggan menerima Cruz dengan alasan Cruz tidak pernah bermain di klub manapun. Stanley pun kesal dengan keputusan Vince. Esok paginya Stanley membawa Cruz pergi meninggalkan ibu, anak, dan Spanyolnya menuju ke Amerika. Sesampainya di bandara Amerika, Cruz dicegat oleh petugas pemeriksaan. Didapat keterangan bahwa Cruz pernah memukul orang 5 tahun lalu. Bisa disimpulkan di sini bahwa Cruz ini orangnya emosional ya. Lalu Stanley mengantar Cruz beristirahat di hotel. Saat Stanley bersama istrinya, mereka memperbincangkan tentang Bo Cruz yang Stanley bawa tanpa mendapatkan izin dari pejabat Sixer. Istri Stanley khawatir Sixer akan memecatnya. Namun sekali lagi, Stanley meyakinkan istrinya. Keesokannya, Stanley menjemput Cruz ke hotel. Namun nyatanya ia sedang bermain basket di dekat hotelnya. Lalu Stanley memberitahukan berita bagus, bahwa akan dilakukan uji tanding bersama calon pemain NBA lainnya, dan memberitahukan bahwa ada agen Leon juga di sana. Mereka pun bertemu dengan Leon dan Vince, bersiap melakukan uji tanding. Selain itu, ada juga pemain kandidat yang masuk ke dalam klub, Kermit Wills. Pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Cruz dan Kermit melakukan persaingan yang sangat sengit. Tapi di tengah pertandingan, Cruz mulai mengalami penurunan fokus dan terbawa emosi karena ejekan Kermit sebelum pertandingan dimulai. Selepas pertandingan itu, Stanley pun mendapat ejekan dari Vince atas permainan Cruz yang berantakan. Dengan kesal, Cruz memutuskan untuk berhenti dari klub anak kaya yang sombong itu.
Setelah kejadian itu, Stanley menemui Cruz untuk memberi sedikit dorongan motivasi. Live this game. I am the best guy out there. You want to be in the NBA? Yes! Scene akan berlanjut saat jam 4 subuh. Stanley mengajak Cruz untuk melakukan latihan fisik, yang nantinya Cruz sudah matang saat acara Combine yang akan diadakan setengah bulan lagi dan disiarkan di televisi. Nantinya dengan harapan dia jadi pusat perhatian di acara itu. That's it, man. That's it. Oh, we're gonna be here a lot, bud. Let's go. We got a lot of work to do, baby. Dengan penuh semangat dan kesabaran, Stanley melatih Cruz dan Alec membantu ayahnya untuk merekam setiap latihan yang Cruz jalani. He's gonna be shooting us today. He's gonna get no calls. You need a hand up. Get out. Do the contact. All right. Alex, you get that? Di sela latihan Cruz, Stanley memberitahukan bahwa kelemahan Cruz hanya pikiran. Dia terlalu sensitif dan emosional. Dan keakraban mereka pun terjalin lebih baik. Sampainya di rumah, Stanley berdebat dengan istrinya yang mengenai berhentinya Stanley dari klub Sixer dan pembiayaan hidup Cruz sejauh ini. He's an investment. Hari-harinya pun berlanjut dengan pelatihan fisik dan skill Cruz. Gotta work on your precision. You gotta hit small targets out there. Go! Go! Sales of the next man, passport in my left hand. That's why since my Honda Civic got rusty and my grip got Gotta do this on the fly. We'll get there. my blood like that of Caribbean. When they see me, they pull out me if they leaning for the flash. They should take. Hari demi hari, pelatihan fisik skill serta mental Cruz membuahkan hasil. You're ahead, baby, now. Yes, sir! Di saat makan malam di rumah Stanley, terlihat Cruz yang mulai akrab dengan semua anggota keluarga Stanley dan mulai mengobrol dengan sangat ceria. Di saat bersamaan, Leon menelpon mengabari bahwa Cruz tidak bisa ikut Combine karena Vince membicarakan kekerasan yang pernah dilakukan Cruz di sebuah talkshow televisi. Mendengar berita itu, Cruz kesal lalu pergi dari rumah Stanley. Cruz merasa dibohongi oleh Stanley. Lalu Stanley membujuk Cruz kembali dengan perasaan bersalahnya dan mengantarnya kembali ke hotel. Sampainya di rumah, istri Stanley menenangkannya dan memberikan support kalau dia pasti bisa. Di rumah, Alec memiliki ide untuk membuat sebuah video challenge agar Bob Cruz dapat dilihat oleh orang. Dengan bantuan Dr. G, Bob Cruz melakukan aksinya dengan kesepakatan siapa yang dapat mengalahkannya akan mendapatkan uang sebagai imbalannya. All right, let's go. Nampaknya mereka terkesima dengan kemampuan Bob Cruz dan menikmati setiap challenge yang ada. Video challenge Bob Cruz pun menjadi perbincangan di media sosial, tak luput dari pemain-pemain yang terkenal yang mengomentari video challenge itu. Nampaknya usaha mereka membuahkan hasil. Semuanya mulai terpikat oleh permainan Cruz hingga menjadi perbincangan dimanapun, termasuk televisi. Dan semuanya menginginkan Bob Cruz untuk ikut dalam acara Combine. Keesokan harinya, Stanley dan Cruz menuju hotel baru yang lebih dekat dengan acara Combine yang akan dilangsungkan. Tak disangka ibu Cruz dan Lucia, anak Cruz, sudah menunggunya. Stanley dan istrinya yang merencanakan itu, karena hal itu berguna untuk kebahagiaan Cruz. Setelah mengobrol dan memberinya motivasi, Stanley pun pamit untuk pulang. Esok harinya Stanley, Bob Cruz, ibu dan anaknya memasuki lapangan acara Combine dan dilakukannya beberapa tes fisik dan skill sebelum akhirnya akan bertanding pada malam harinya. Pertandingan pun akan dimulai.
Lagi dan lagi Kermit mulai mencoba mempengaruhi Bokrus dengan kata-kata mutiranya. Pertandingan pun berlangsung. Persaingan Kermit dan Bokrus gak bisa dihindari. Di sela pertandingan, Kermit pun mulai mempengaruhinya lagi. Namun kali ini ia berhasil memancing Bokrus. Stanley mencoba membujuk pelatih di sana untuk menggantikannya dulu karena dia tahu banyak tentang Krus. Puncaknya, Bokrus lepas kendali dan ingin memukul Kermit. Krus yang sangat menyayangi ibu dan anaknya emosinya memuncak saat Kermit mulai mengolok-olok tentang anaknya. Atas kejadian itu, Bokrus menjadi topik perbincangan karena aksinya. Kembali pada Krus dan Stanley yang sedang dalam perjalanan menuju bandara. Di dalam mobil, Stanley mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan terbaik yang pernah Stanley lalui karena bisa melatih Bokrus. Dengan perasaan yang sangat sedih, Krus meninggalkan Stanley. Bersamaan dengan itu, Leon menelpon Stanley memberikan kabar baik. Leon sudah memasukkan nama Bokrus pada pertandingan yang diselenggarakan secara diam-diam tanpa adanya pers atau media dan dihadiri oleh banyak pejabat beberapa klub. Sesegera mungkin Stanley mengejar Krus. Mereka pun dengan cepat menuju ke tempat diadakannya acara itu. Sampai di tempat itu, Kermit pun juga hadir mengikuti acara itu. Pertandingan mulai sengit. Nampak sangat luar biasa permainan yang ditunjukkan oleh Krus. Kermit pun mulai kewalahan dengan defense yang Bokrus lakukan padanya. Nampaknya semua orang pun terpukau dengan aksi Krus, dan salah satu pejabat klub Boston menyukai gaya permainan Krus dan meminta kepada Stanley agar dia bisa dapat membawanya ke klub Boston. Stanley bertemu dengan adik Vince Merrick, yakni Cat Merrick. Cat memberitahukan bahwa dia membutuhkan bantuannya, karena sekarang dia yang mengambil alih dan menjadi pemilik klub Sixer. Dalam 5 bulan kemudian, di sebuah bar, Alec menelpon ayahnya yang sekarang sudah menjadi asisten pelatih di Sixer, yang akan melakukan pertandingan. Itu berarti Stanley berhasil mewujudkan impiannya sebagai pelatih. Terlihat kemeriahan saat Stanley memasuki lapangan basket. Tak terduga kali ini Sixer akan melawan klub Boston yang diperkuat Krus. Dengan memakai nomor punggung 22, double 2, Krus menyapa Stanley. Dan film pun tamat. Dari film ini dapat kita ambil sebuah pesan moral. Seberapapun angin dan badai mencoba menghempaskannya, namun saat keyakinan kita sangat besar, badai dan angin pun tak mampu menggoyahkannya. Jadi selalu tetap semangat dan pantang menyerah dengan apapun yang kamu inginkan. Karena film ini sangat inspiratif, dengan cerita yang sangat mudah gue pahami serta plot alur cerita maju, tak lupa dengan plot twist atau ending yang sangat membahagiakan. Gue akan memberikan nilai 9,5 lah dari film ini. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Kalau kalian ada saran gue akan bahas film apa lagi, silahkan komen ya. Akhirnya gue harus closing dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See ya.